Halo Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Pramuja Nova Saputri. Di sini saya ingin menyampaikan cerita selanjutnya mengenai berfokus pada kritik talep terhadap para pembual, berupa ahli perencana pengambilan keputusan yang berpura-pura memahami risiko atau memprediksi masa depan. Meskipun sistem yang mereka analisis didominasikan ketidakpastian Black Swan, di sini terbagi menjadi 3 item. Yang pertama, kegagalan logika dan intuitif. Taleb membahas bagaimana orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh sering menunjukkan kepercayaan diri yang berlebihan tentang kemampuan prediksi mereka. Padahal, intuitif manusia gagal memahami probabilitas yang sangat kecil dan konsekuensinya yang besar di ekstremistan. Intuitif kita yang diwarisi dan dari lingkungan yang teratur menjadi tiran yang membuat kita salah dalam menilai risiko. Kita meremehkan risiko ekstrim yang jarang dan melebih-lebihkan risiko yang mudah diimajinasikan. Dan yang kedua, risiko paparan exposure. Inti dari kegagalan para pembual adalah keengganan mereka untuk mengakui bahwa prediksi probabilitas Black Swans adalah mustahil. Mereka malah sibuk dengan model-model rumit yang hanya menciptakan ilusi kendali. Taleb berpendapat bahwa kita harus beralih dari memprediksi probabilitas ke manajemen paparan. Daripada menghitung seberapa mungkin kerugian terjadi, kita harus fokus pada seberapa buruk dampaknya jika terjadi, dan memastikan sistem kita dapat memahami kerugian maksimum. Dan yang ketiga, bahwa dari sifat flap deceiving, para pembuat ini seringkali tidak hanya menipu orang lain, tetapi juga diri mereka sendiri. Percaya bahwa spesialisasi dan model mereka benar meskipun ada bukti empirik kegagalan berulang. Kurangnya sanksi terhadap kegagalan ini memperkuat sifat membual mereka. Dan di bab selanjutnya ini adalah transisi dari kritik teoritis Taleb menjadi filosofi hidup praktis. Separuh-paruh adalah cara untuk berdamai dengan ketidakpastian dunia dengan membagi kehidupan berupa investasi, karir, dan mental. Dan di sini dibagi menjadi 3 ekstrim yang terpisah. Yang pertama, pembagian hidup dan asimetris prinsip separuh-paruh atau strategis bubble adalah inti dari bab ini adalah strategi yang bertujuan untuk minimalkan kerentanan terhadap Black Swan negatif sambil memaksimalkan paparan terhadap Black Swan positif. Strategi ini melibatkan 2 alokasi ekstrim. Yang pertama, porsi besar sangat aman sebagai besar waktu, uang, atau energi alokasi pada hal-hal yang konversif, stabil, dan sangat aman. Yang kedua, porsi kecil, sangat spekulatif, porsi kecil sistem alokasi pada hal-hal yang sangat agresif, berisiko tinggi, dan spekulatif. Dan yang kedua, pilihan karir dan keseimbangan Taleb menerapkan prinsip ini pada pilihan karir yang harus menghindari pekerjaan di tengah-tengah pekerjaan yang terlihat aman, tetapi memiliki potensi kegagalan besar. Karir mode Kristen, pekerjaan dengan pendapatan stabil, lantai tinggi, tetapi potensi keuntungan terbatas. Pekerjaan ini mewakili porsi aman dalam barbel. Karir ekstremistan, pekerjaan dengan risiko besar, tetapi potensi reward yang tidak terbatas, seperti seniman atau investor berani. Pekerjaan ini mewakili porsi spekulatif. Keseimbangan didapatkan dengan menjaga porsi aman yang solid. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kebebasan intelektual atau apatentia. Tujuan utama dari strategi separuh-paruh ini adalah kebebasan mental. Dengan mengamankan sebagian besar hidup kita, kita dapat memiliki kebebasan intelektual untuk berspekulasi dengan ide-ide gila dan berani tanpa takut kehancuran total. Mungkin cukup sampai di sini. Bye-bye. Terima kasih.